Firman Tuhan ini kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Satu, dua, tiga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, siang hari ini kita akan belajar bersama tentang satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Saya ingatkan lagi, Yeremia ini kategori nabi besar karena dia menulis kitab yang pasalnya banyak. Perbedaan antara nabi besar dan nabi kecil bukan dari pemakaian Tuhan, tidak. Tapi dilihat dari sebagaimana banyak yang ditulis oleh nabi tersebut. Kalau nabi besar ada Yesaya, ada Yeremia. Nah, nabi kecil ada Habakuk, Yoel, karena cuma sedikit kitab yang ditulis. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita hari-hari ini sungguh bersyukur karena kita diutus, kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tetapi yang kita perhatikan dalam pembacaan kita, ternyata tidak semua hamba Tuhan itu dikenan oleh Tuhan. Tidak semua nabi itu disuruh oleh Tuhan. Tidak semua hamba itu diutus oleh Tuhan. Buktinya firman Tuhan yang sudah kita baca pada siang hari ini. Firman Tuhan bilang, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu, karena mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Haleluya. Saya dulu pernah memberikan pelajaran tentang bagaimana cara kita membedakan hamba yang berasal dari Tuhan dengan segala bahasa rohnya, dengan segala mujizatnya, dengan segala pernyataan yang katanya dari Tuhan dan mana yang tidak. Hal yang sederhana, hal yang bisa kita lihat dari satu perkara, yaitu buah yang menghasilkan pertobatan dan keselamatan. Amin. Amin. Kita semua yang hadir, baik saya, baik pengurus gereja, anggota jemaat, dari orang dewasa sampai anak sekolah minggu, serajin apapun kita melayani, semampu apapun kita menari, memain musik, punya suara yang indah seperti malaikat. Saya di Sangir, ada ibu satu badekan, mudah-mudahan kita nomor WA
Siapa? Nama kita pe anak pulang di suwanti-wanti, mama kita ulang tahun, tunda itu yang mau melayani. Dalam hati, so ada ulang mau balai saya ini. Siapa so? Aduh ini mama. Siapa ada bersuara sama dengan malaikat? Kita suka mendengar. Kita tahu, oh Tuhan udah main dari anak-anak. Ya. Biar bersuara sama dengan malaikat. Biar bahasa roh panjang lebar tinggi dan dalam. Tapi jika perbuatan kita tidak memberkati orang lain, maka itu sia-sia. Amin. Jadi dari mana firman Tuhan bilang, dari buah kamu dikenal. Percuma mengubah khotbah sampai di jiwa raga, meskipun itu penting. Kelihatannya sia-sia orang membenarkan melayani, meskipun itu penting. Jika tidak disertai dengan perbuatan kita yang baik, amin. Perkataan kita yang baik, tahu menghargai orang, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan bilang, saya lompat ayat 21. Aku tidak mengutus pada hari itu, namun mereka giat. Di sini Tuhan sangat menekankan masalah kepemimpinan dan otoriter. Otoritas maksud saya, bukan otoriter. Otoritas, amin. Katakan otoritas. Anda boleh giat, tapi jangan sampai melanggar otoritas orang. Bisa dimengerti, saudara, amin. Kita punya pimpinan di sini, saudara. Saya melihat kelemahan orang-orang kita karismatik. Kalau so ada evangelis, kalau so tambah tuh STM di belakang, bangun gas makalah. Nggak sadar semua yang ada pada kita itu asalnya dari Tuhan. Berarti kalau boleh bawa pandangan yang begitu, kita boleh bawa pandangan orang. Mengapa? Kita berijazah tinggi, kita punya banyak pengalaman, kita pintar bicara. Kalaupun kita sekolah lagi, bukan pendek kita berarti so lewat mana. Tapi apakah itu benar dari mata Tuhan? Amin. Penundukan diri ini satu-satunya yang Tuhan maksud dalam pembacaan firman Tuhan. Amin. Makanya saya meskipun pendeta pembantu di gereja, jika ada apa-apa keluar uang pembangunan, saya lapor Bapak Markus. Pak, ini mau keluar uang segini-gini dari bendahara untuk ini. Bapak bilang, oke. Pak, kita usahakan mohon izin. Ini kita ada salah susun jadwal ini. Soalnya tidak perhatikan. Padahal lewat sensor dari sekretaris jemaat, sekjen sensor naik ke arah tajam karena mungkin lagi sibuk tidak memperhatikan. Pak, jadi gini. Kita usahakan bilang, oke. Ibu Ketua Febel, tolong ini. Oke. Karena saya tidak bisa melangkahi otoritas mereka. Ini hal yang sederhana, tetapi harus kita perhatikan. Amin. Karena gereja kita kebanyakan rusak gara-gara tidak menghormati, tidak menghargai orang lain. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang, aku tidak mengutus pada nabi itu, namun mereka giat. Dia suruh pergi. Tuhan bilang kita tidak kasih pernyataan ke dia, itu udah perangkaan. DP hati sendiri yang bilang, Tuhan bilang kata. Kok Tuhan bilang, enggak. Kita tidak suruh. Nabi masuk itu, kita tidak suruh, kita tidak perintah. Nah, caranya kita mengetahui semua itu adalah kepekaan kita dalam hadirat Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Kita dapat tahu, saudara, itu orang yang cuma pencitraan, tahu pencitraan, kelihatan sok rohani, alim, baik, tapi ketika tidak ada diawasi, tidak diperhatikan, kelakuannya itu kurang ajar, saudara. Tidak menghargai orang yang lebih tua dan lain-lain sebagainya. Saya dijuluki di sekolah dan bilang, Ibu Pendeta pembawa damai. Oh iya, puji Tuhan. Karena siapa? Ibu Pendeta kita lihat tidak memihak. Siapa salah, siapa benar-benar. Tapi memang sebegitu. Memang seharusnya seperti itu. Ya. Jadi sama dengan palak di sekolah, mau urus-urus orang. Dan itu semua melamar jadi palak, ini tentu ada gaji. Ya. Keberadaan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kan tidak enak kalau orang bilang, siapa? Oh, pendeta itu. Ya, sudah itu pendeta itu dia. Cuma nama itu dia pendeta, dia pendoti sebenarnya. Oh, haleluya. Ini nama Tuhan dipermalukan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan bilang ulang-ulang, sekiranya mereka hadir
bersuara, ya persekutuan kita dengan Tuhan saat ini. Amin. Setiap bidang-bidang struktur-struktur dalam liturgi ibadah itu penting. Tetapi yang paling tinggi nilainya adalah pemberitaan firman Allah. Karena ketika pemberitaan firman Allah, di situ Tuhan berbicara lewat hamba-Nya. Makanya ini harus diperhatikan, harus didengarkan. Saya baca buku, ada tuh buku tentang kuasa kegelapan. Dia bilang dari orang keluar itu habis pujian dan penyembahan. Dia keluar, dia tiup-tiup sehingga mata menjadi sayu-sayu, saudara. Karena saat pemberitaan firman Tuhan, ya. Karena itu firman Tuhan bilang, selama kita hidup, latihlah diri kita beribadah. Haleluya. Karena di sana, di surga nanti firman Tuhan bilang, bukan saya bilang. Firman Tuhan bilang, tidak akan ada pekerjaan lain selain kita memuji, memuliakan Tuhan. Ibadah itu penting, ibadah itu berguna, bukan saja untuk hidup kita, tapi untuk hidup kita yang akan datang. Amin. Dari Cynthia tolong bagi, kita akan belajar satu pelajaran Alfa Omega mula-mula yang juga ada di dalam Alkitab tentang perkara-perkara yang dibenci Tuhan. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan berapa perkara? 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Ya, itu di kitab apa? Amsal. Ya, tolong belajar bersama supaya semakin hari orang semakin tajam melirik Tuhan, semakin bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Ya, Amsal 6 ayat 12 sampai 14. Di situ ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Tolong dikeliling setiap pelajaran-pelajaran ini, karena di pelajaran-pelajaran ini sepertinya ditulis seumuran dengan saya. Sekitar tahun 85, tahun 86. Pelajaran-pelajaran ini ditulis. Kertas aslinya, Bapak Ibu Saudara, sudah berwarna kuning. Kertas aslinya. Ini karena sudah difotokopi, jadi menjadi putih bersih karena kertas baru. Ya, jadi ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan firman Tuhan ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Mari kita buka Amsal pasal 6. Kita baca dulu firman Tuhan ini. Amsal 6 ayat 12 sampai 14. Satu, dua, tiga. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, yang 6 perkara ini hampir mirip dengan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Nanti kita akan salin ke 7 perkara karena hampir-hampir mirip. Yang pertama itu mulut serong, saudara. Ya, mulut serong, saya melihat, mempelajari tentang perkataan mulut serong. Mulut serong itu kalau orang di orang nado apa begini? Mulut serong. Nah, orang kalau mengadakan tanda atau sign seperti itu, sign, tanda, itu berkata menunjukkan hal yang pandang enteng, hal yang meremehkan. Tetapi karena firman Allah, mulut serong ini juga bisa dikatakan sebagai pendusta. Nah, nanti orang saling di 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, supaya kita perhatikan ayat-ayatnya. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bagian yang kedua adalah mengedipkan mata. Apakah mengedipkan mata seperti ini? Atau mengedipkan mata seperti apa? Pengertiannya 2. Yang pertama, mengedipkan mata, memberikan tanda supaya sedang terjadi penipuan. Kemudian mengedipkan mata dengan tujuan
tetangga. Nah, apalagi ini sudah ada tipu muslihat dan memberikan kode dengan mata, kode dengan kaki, apalagi kita mau mencelakai orang dan lain-lain. Ini tidak dibenarkan. Menunjuk-nunjuk dengan jari. Nah, ini artinya perbuatan yang tidak sopan kepada orang lain. Amin. Menunjuk-nunjuk dengan jari bisa dikatakan mempersalahkan orang lain, melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Kalau orang Jawa saya perhatikan, orang memang memegang adab penjarian ini dengan baik. Orang kalau bertunjuk begini tidak bisa, tidak sopan. Makanya mereka menggunakan jari jempol. Di mana? Begini posisinya. Di sana. Tuh. Kalau orang Jawa, baru turun 7 dengki dong itu, baru 7 dengki dong. Di mana masih jauh? Ternyata itu ya, itu situ. Masuk 3 kali belok ini naik gunung. Baru begini itu melungkar. Ya. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Tetapi kan ada etika umum yang harus kita patuhi. Toh? Hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada orang tua, menghargai pimpinan, menghargai orang lain, bahkan orang yang lebih muda, menjaga perasaan orang. Itu kan hal yang umum yang harus kita lakukan. Ya. Makanya firman Tuhan singgung dalam banyak perkara yang dibenci Tuhan ini masalah hati. Toh? Hati yang mengandung tipu muslihat, hati yang menimbulkan pertengkaran. Asalnya dari mana? Hati. Firman Tuhan bilang, tidak ada aliran air yang keluar dua rasa. Aliran air rasanya pahit dan aliran air yang rasanya manis. Tidak ada, saudara. Pahit-pahit, manis-manis. Setiap perkataan orang asalnya dari hati. Oleh karena itu, kita wajib menjaga hati kita dengan firman Tuhan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Amin. Jangan anggap Tuhan sudah khotbah. Terus ketika orang lain tersandung, orang lain tersinggung, nggak boleh, saudara. Tuhan bilang, kan jadi berkat, bro, mbak, beb, cin, nggak jadi berkati kau. Percuma, cuma mulu, cuma khotbah, cuma bilang, kelakuan jalan, obat, saudara. Ini firman Tuhan datang menegur saya pribadi dan kita semua, supaya semakin hari kita dimurnikan bagai emas yang murni. Amin. Karena pengantin firman Allah bilang, mempelai wanita itu yang akan bersanding dengan Kristus adalah orang yang tidak bercacat celah tingkah lakunya. Makanya firman Tuhan oleh karena itu, betapa sucinya, betapa salehnya kamu harus hidup. Loh, kalau firman Tuhan kok bebas bahasa Indonesia bilang betapa, berarti itu bukan main-main. Bukan main orang harus suci, bukan main orang harus kudus dan saleh menjelang pengangkatan Kristus kali yang kedua untuk kita semua. Nah, saudara, kita masuk dalam 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Ini ada ayat-ayat yang akan kita baca bersama. Satu bagian saya ambil 1 ayat saja. Nanti yang lain Bapak Ibu Saudara akan baca di rumah masing-masing. 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 16b hingga 19. Kaum Bapak baca. Yang pertama, mata sombong. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Dari list daftar paling akhir, ayat paling akhir. Lukas 18 ayat 11 hingga 12. 1, 2, 3. Ulang-ulang, baca sama-sama. Lukas 18 ayat 11 hingga 12. 1, 2, 3.
Ya, ini adalah doa dari dua orang. Yang Bapak-bapak baca, ini adalah doa dari orang Farisi. Dia berdoa menadahkan tangan dan menenadah ke langit. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku ini orang baik, bukan pesina. Aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan. Pokoknya sepertinya tidak ada hal yang jahat di orang Farisi ini. Tetapi satu orang lagi, orang pemungut cukai. Firman Allah bilang, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Firman Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Saudara, saya katakan tadi bahwa mayoritas masalah dalam gereja karismatik itu adalah ketika pemakaian Tuhan luar biasa, maka diikuti dengan kesombongan. Kita berdoa supaya diri kita masing-masing luput dari hal demikian. Karena itu sudah saya perhatikan sejak lama, sejak saya jadi orang karismatik tahun 20 tahun lalu. Itu yang saya perhatikan. Tidak semua, tetapi rata-rata hal itu terjadi. Ketika dari pertama pun tahu berdoa, masih taat-taat. Oke, ya. Sekalinya semulai tahu berdoa, sekalinya semulai jago khotbah, sekalinya semulai dipakai-pakai di acara-acara besar dan lain-lain, muncul DP tanduk. Mulai, kita ini so dipakai Tuhan luar biasa. Nggak ada siapa, cuma WL, kom ibu, mau baku banding dengan kita, WL DPD ini, jangan korek. Kita di bawah orang orang WL DPD ini. Ya Tuhan, dijauhkanlah daripada kita semua itu. Amin. Karena firman Tuhan, dengan semua akan direndahkan. Kalau Tuhan merendahkan, tidak ada orang bisa angkat. Makanya sebelum itu terjadi, mari untuk saudara yang diberkati Tuhan, kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita untuk sadar semua yang ada pada kita, semua karena Tuhan. Semua yang ada pada kita atas bantuan gembala, atas bantuan ibu rohani, atas bantuan pengerja yang tidak hati-hati mendoakan kita dan seluruh jemaat. Makanya kalau kita berhasil, ingat baik, anak-anak muda yang sementara berkembang, nanti Cynthia semua khotbah di sini, toh nanti Lea semua WL luar biasa, Militia semua jadi pendoa yang dahsyat. Ingat baik-baik, tidak ada orang yang bisa kita anggap remeh karena kita bisa. Amin. Tidak ada orang yang bisa kita acuhkan, bisa kita sepelekan cuma karena kita mampu. Tidak boleh itu terjadi. Karena firman Tuhan bilang, ini salah satu perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yaitu mata sombong. Di mata sombong ini, dari bahasa Bitung, itu bahagia menyanda sampai. Mengerti? Bahagia menyanda sampai. Cuma harga dari ekor mata. Ada orang begitu, saudara. Ya, semoga saya juga tidak termasuk. Karena ini kadang-kadang orang menyanda sadar seperti itu. Makanya sekarang saya mesti sadar. Kalau harga orang, harga bebas. Putar leher ke kanan, oke. Putar leher ke kiri, oke. Jangan cuma dan. Ya seperti itu. Itu kekejian bagi Tuhan. Ini bukan hal yang sepele. Cuma lihat harga begini, iyo, cuma. Tapi firman Tuhan bilang keji. Dan orang yang keji tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Aduh susah jadi orang Kristen susah firman Tuhan bilang kita pohon muda iko akan jangan sampai mau apa mana suka mana pergi jo tapi ingat satu kali kelak segala perbuatanmu yang tersembunyi mau tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dia berdoa, Tuhan kita ini, kita puasa hebat ini. Kalau dia mau bilang merdia, nah kesiangnya mau cukai, hari-hari bikin dosa, tadi cuma 20.000, dia sudah tambah 40.000. Aduh, berdosa sekali ini Tuhan. Mari kita ini Tuhan, suci, kudus, tak bercacat celah. Ternyata itu kecil di mata Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bilang, orang yang mengaku dosa itu lebih berharga, karena orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jadi ingat baik, ini mata sombong, ini kesombongan. Baik orang-orang dewasa yang sudah punya segalanya, saudara. Kalau orang sudah dinas, ini ibu guru ini, kalau bakal lewat, jangan lupa membantu orang. Toh, ini ibu rete, kalau sudah dinas Jumat bersih, pakai kopi, bawa sesapu, ibu rete, jangan lupa bantu orang, ibu rete, kesian. Nih, ibu yang di minum kalau sudah seragam pink, aduh keren sekali. Jangan lupa bantu orang. Ya. Karena apa? Setiap hal yang kita lakukan, ini akan kita pertanggungjawabkan. Maya ya, sore seragam dia mau kerja di rumah. Maya ada seragam. Nah, jangan lupa tunggu orang Maya ya. Mas Sofi tunggu orang. Selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Karena apa? Kita dikenal dari buah. Toh? Jangan Bapak Fian turun dari gunung, tre-tre, sambil tempat kata tre-tre, nah ke kiri kanan. Nah, Bapak Fian kalau sering saya satpam keren. Toh, selamat pagi. Toh, beda dari guru, kalau guru kan selamat pagi. Iya, kalau Fian selamat pagi. Bapak Markus juga gitu. Pagi. Serah ada gaya bagaimana yang penting gak ucap salam. Karena agak aneh kalau Bapak Fian di seragam satpam tuh selamat pagi. Ya. Masing-masing punya gaya. Orang punya gaya masing-masing. Tetapi jangan lupa untuk menghargai orang. Amin. Jangan lupa untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Anak-anak muda ini bebas ini kan ini ada bilang, nanti mau jadi dokter, nanti mau jadi tentara, nanti jadi angkatan laut, angkatan darat, angkatan apa? Angkatan bersenjata, ada yang jadi pengacara, ada yang mau jadi pendeta. Ingat baik-baik, semua yang orang miliki itu karena Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan selain Tuhan. Karena itu rendahkan hati kita. Firman Tuhan bilang, di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka saat itu juga Tuhan akan meninggikan kita. Oke, tidak dusta. Ibu-ibu, mari baca Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Satu, dua, tiga. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Lidah dusta berarti ini memutarbalikkan fakta. Firman Tuhan bilang, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi lidah dusta ini, Allah sedang menegur saya dan kita semua untuk menghindari yang namanya dusta. Oh, ini kategori bohong putih. Oh, emang bohong ada yang berapa warna? Ada putih, ada hitam, ada merah, ada biru. Namanya dusta, dosa. Kita kok berdusta untuk kebaikan? Tidak ada, saudara. Mau cari dari kejadian sampai waktunya ada dusta untuk kebaikan, tidak ada. Firman cuma bilang kalau ya, bilang ya. Kalau nyanda, bilang nyanda. Lebih dari itu asalnya berasal dari iblis. Dan jika engkau berbohong, bapakmu adalah iblis, karena dia adalah bapak dari sekian orang pembohong. Membayangkan orang semua melayani, kau masih berdusta, berarti bukan Tuhan orang berbapa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Nah, masalah berdusta orang so bahas. Sekarang tentang yang sudah dibaca oleh ibu-ibu tadi. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, menegur orang lain itu bisa, wajar. Tetapi tolong perhatikan pemilihan kata dan memperhatikan situasi dan keadaan.
Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak muda kalau tolong bertegur, dia tuh lebih kondisi. Mungkin lagi capek, lupa Dev datang di baju pramuka misalnya, ini contoh. Oke, dan Dev, jangan datang doa di baju pramuka, karena lebih berkeh masuk. Kau ulang bawa baju ganti, kau ulang ini. Aduh, dijamin Dev sungguh mingkas, saudara. Ya, karena ini anak saya lihat meskipun lelah, memang di seragam pramuka lengkap dia ada muncul. Masalah itu tidak. Makanya firman Tuhan bilang, hindari soal yang dicari-cari. Kalau tidak mendatangkan persoalan, sudah jangan angkat. Masalah yang besar kita perkecil, masalah yang kecil kita hilangkan. Hindari soal yang dicari-cari. Kalau yang menjadi soal, sudah jangan angkat. Supaya apa? Orang hidup aman, tentram, dan damai. Bisa dipahami? Ya. Ada orang yang lancang mulutnya, ada orang-orang seperti ini. Dan ini harus bertobat, karena ini masuk dalam perkara keji bagi Tuhan. Oh, kita pada lahir sebegini. Memang kalau bicara kontan-kontan, tidak bisa. Oke, kalau Anda mempertahankan seperti itu, kena pasal di pengkhotbah. Backing jo apa Anda suka po, bilang jo apa Anda mau. Jangan Anda lupa, hari-hari terakhir pengadilan akan dibuka segala kesalahan dan dosamu, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang dilakukan secara tersembunyi. Amin. Ada orang yang kalau ditegur susah. Kita kok suka begini dari dulu memang suka begini. Ya sudah, biar dia terkena pasal pengkhotbah. Tapi dari pihak kita sudah menegur, dan sekali lagi tolong diperhatikan cara menyampaikan. Saya membaca satu tips, memberikan kritikan harus didahului dengan pujian. Harus didahului dengan pujian. Misalnya tinggi dukun, bagus sekali itu lagu Tuhan Yesus paling baik, aduh hebat. Mari kita kira, rupanya dah hafal kan di benada, lupa main tuang kan di benada. Solusi, kalau ulang, Pak kita ada itu MP3 lagu Tuhan Yesus paling baik. Nanti kita kirim deh, komputer itu dengar deh, sekali berikut lebih bagus. Seperti itu. Boleh, Bapak Ibu Saudara? Boleh? Jangan pas orang langsung, itu aku mau ini, mau ini. Coba kamu mau nyanyi, apa mereka itu lagu? Oh, entah mau lagu baru, nana mau apa? Kau suka itu kesana kawan benar, sudah sekali kamu dengar. Bapak Ibu Saudara bisa membedakan yang saya maksud benar? Bisa? Bisa. Tolong perhatikan cara pemilihan kata. Karena bisa jadi maksud kita baik, tetapi karena penyampaian kita yang salah, tujuannya jadi berbelok. Tujuan saya baik, supaya di video itu nanti lebih bagus lagi tampil. Tapi kalau saya pilih kata-kata yang kedua tadi, belum berdoa, belum kita suka sana, aduh boleh ini. Tentu mereka juga menerima tidak dengan senang hati, saudara. Jadi, supaya perkataan kita, lidah kita ini menjadi berkat, tolong kita harus memperhatikan perkataan orang. Kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai perasaan orang lain. Kalau kita tidak suka diperlakukan dengan semena-mena, tolong jangan perlakukan orang juga demikian. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Apalagi ini banyak mama ini. Tolong penyampaiannya dilakukan dengan baik, supaya tujuan tercapai. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya, puji Tuhan. Maju. 3. Tangan yang merupakan darah orang yang tidak bersalah. Pemuda remaja, Mazmur 82 ayat 1-4. Mazmur 82 ayat 1-4. Satu, dua, tiga. Saya kuat. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membuka satu ayat
dalam kitab Perjanjian Baru bersanding dengan Mazmur yang dibaca oleh pemuda remaja tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 15. Surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Jadi pembunuh ini dapat diartikan memegang pisau, memegang pistol, memegang peda, kemudian menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi itu jarang dilakukan. Ada yang pernah kasus pembunuhan di sini yang kurang lakukan? Pegang pisau terus pembunuhan? Tidak ada. Pegang tetot? Tidak ada. Sekarang kalau kita tinjau 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Pernahkah kita melakukannya? Pernah? Pernah. Saya pernah. Pernah melakukannya? Pernah. Berarti kita juga adalah kategori seorang pembunuh manusia. Amin. Haleluya. Hal yang kecil, saudara, tapi berpengaruh terhadap kerohanian kita. Ternyata membunuh itu bukan cuma pakai pisau. Ketika kita membenci saudara kita, entah itu saudara-saudara, bertalian darah, saudara di dalam keluarga, jemaat di tempat ini, ternyata kalau kita membenci, kita sudah menjadi seorang pembunuh. Makanya firman Tuhan bilang, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ada orang yang tidak bersalah, tetapi kita berusaha menjatuhkan, kita berusaha membuat dia tidak berdaya, kita mengambil segala milik kepunyaannya. Itu kekejian di mata Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, saya waktu di Sangatta dikasih tahu begini, Miss, gue kan panggil Miss, di sini orang Batak itu kan hebat. Dia bilang, hebat. Kenapa paling hebat? Orang Batak itu kalau satu so naik, dia mau hebat tuh di bawah-bawah untuk bisa naik. Yang bilang ke kita orang Sulawesi Utara, kota dingin. Oh iya, karena kita berdatang. Oh iya, beda dengan orang. Oh iya, kita orang. Wah, satu so naik, kok nambah-nambah satu masih marahin-marahin air, injang. Makanya katanya ke orang Batak itu kalau satu so naik, dia berusaha jajarannya juga naik, saling topang, saling tokan, seperti itu. Saya bilang mungkin tidak semua seperti itu, karena pribadi orang berbeda. Tidak semua orang Batak seperti itu, juga tidak semua orang Manado, orang Bitung seperti itu. Tergantung karakter yang dia punya. Amin. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa pembunuhan itu bukan dilakukan dengan menumpahkan darah saja, tetapi ketika kita membenci saudara kita, ini bukan orang lain, saudara sendiri yang dibenci, itu dikatakan pembunuh manusia. Itu keji di hadapan Tuhan. Maka mari kita jaga hati supaya tetap murni. Memang kalian pernah suka kalau ada orang yang tidak serak dan yang memang mempastiukan, aduh memang. Tetapi mari kita berusaha sempurna seperti Bapa kita sempurna. Tidak bisa itu hanya pemikiran kita saja. Sebenarnya kita ini diciptakan dari benih ilahi yang diberikan perlengkapan untuk menjadi orang yang baik serupa dengan Kristus. Jadi tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan bersama Tuhan. Kalau sudah terjadi hal demikian, mari kita berdoa, Tuhan tolong kita nih mau menjadi pembunuh manusia. Kita nih mau Tuhan, tolong kita Tuhan kuatkan hati supaya tidak membenci orang lain. Bisa katakan amin? Amin. Oke, kita maju 4. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kaum Bapak, Yeremia 17 ayat 9.
3. Haleluya. Hati yang membuat rencana-rencana jahat merupakan kekejian di mata Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati, makanya firman Tuhan bilang, jaga hati dengan apa? Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita jahat, maka perkataan kita pasti akan jahat. Ini hati ini kok sama dari sumber mata air. Kalau dari sumber manis, dari air keluar manis. Kalau dari sumber pahit, makanya dari kata-kata pahit. Gampang sekali kita menilai orang yang kepahitan. Gampang. Dari mana? Dari kata-kata itu yang pernah bagus. Kata-katanya selalu mencela, selalu menyakitkan, selalu mematahkan semangat. Itu tanda-tanda orang kepahitan. Tetapi orang yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, kata-katanya menyembuhkan. Amin. Kata-katanya mendatangkan semangat. Kata-katanya mendatangkan kekuatan. Ya, saya dulu karena hamilnya terlambat hampir 2 tahun, beda sekali ini kata-kata dari luar gereja dan dari dalam gereja. Oh, dari luar gereja, aduh, beda kata-kata yang bisa di hati. Apalagi orang perempuan mau sekian lamanya belum hamil-hamil, jadi tekanan batin. Padahal kalau dibawa santai saja tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam gereja enak. Sabar bentar. Semua indah pada waktunya. Sabar. Belum SK belum turun. Sedikit lagi. Enak sekali jaga dengar begitu. Tapi kalau dari luar, jadi kira kamu kerja malam. Belum jadi-jadi leh. Ya ampun, tergerak hati lah udah bikin donat ini. Tuh belum jadi-jadi. Nah, itu saya berikan contoh bagaimana hati itu bekerja. Orang yang hatinya pahit akan menumpahkan peluru-peluru kepahitan supaya memahitkan orang lain. Tapi orang yang hatinya manis, dikuasai dengan Roh Kudus, dia akan memberikan kata-kata penghiburan. Amin. Kata-kata penyejuk, kata-kata pemberi semangat untuk selalu berharap kepada Tuhan. Jadi perhatikan dengan baik. Jika kita membuat rencana-rencana jahat, itu kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan bilang, belum bikin, baru niat, baru rencana. Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Tuhan tahu kalau terus rencana jahat. Oh, nanti akan seperti ini, penipuan seperti ini, kebohongan seperti ini, kejahatan seperti ini nanti besok yang akan saya lakukan. Oh, saudara, itu keji. Itu keji di hadapan Tuhan. Makanya ada hal-hal yang orang anggap sepele, tapi ternyata itu menghambat berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Menghambat pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Lanjut, ibu-ibu, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Amsal 1 ayat 15. Amsal 1 ayat 15. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Mereka siapa ini? Orang-orang di sekitar kita yang tidak menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Tahan kaki. Makanya firman Tuhan kepada Asaf ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kita dapat yang miskin daripada Dora? Dora yang menjaga menyembah Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, tapi kelihatan mereka diberkati, sedangkan kita nyanda. Apa kata Tuhan? Kau hanya memperhatikan seperti itu, tetapi engkau tidak tahu mereka sedang digiring menuju ke pembantaian. Amin, haleluya. Berkat jasmani itu penting, saudara, karena kita hidup butuh uang, penting. Tetapi itu tidak akan sepenting pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Kalau kita sudah punya Tuhan sumber berkat, maka dipastikan apapun kebutuhan kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Katakan amin.
pujian, selesai, pulang. Tidak ada minuman keras, tidak ada goyang-goyang diskotik dan lain-lain. Tahan diri. Amin, saudara, amin. Memang ikut Tuhan tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita punya Roh Kudus yang akan memberi kita petunjuk, yang akan memberi kita kekuatan untuk tidak terseret. Ibu-ibu yang sosialita, geng-geng, pakai ini, pakai itu, pakai tas baru, pakai tas mahal. Saya baca satu kisah tentang anak muda, ini kisah nyata yang saya baca di satu artikel, yang hidupnya salah jalan oleh karena dia bergaul dengan orang yang salah. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja ekonomi, bergaul dengan anak-anak pengusaha-pengusaha. Jadi satu datang pamer tas, dan itu aku pamer apa? Akhirnya dia salah jalan, supaya bisa mendapatkan uang dengan cepat. Nah saudara, kita harus pintar-pintar mana yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, dan mana yang tidak. Bisa katakan amin? Amin. Kalau bapak ibu yang sudah dewasa, DP filter sobanya, DP asam garam sobanya, DP pengalaman hidup sobanya. Jangan bapak-bapak ini kan ini 37 tahun filter sobanya. Nyana silau dan kertas mahal. Kalau ada boleh beli oke. Kalau nyana ya sudah, tidak apa-apa. Kalaupun ada sesuatu yang diinginkan, handphone iPhone yang warna ungu itu bagus kan, berapa puluh juta itu. Boleh mau beli? Boleh sebenarnya kalau berkumpul-kumpul. Tapi kalau tak kumpul mau beli, nyanda mahal, tak usah. Oppo. Orang sangit orang. Jadi Bapak Ibu, mari kita berusaha timbang-timbang mana yang prioritas, mana yang tidak. Anak-anak muda boleh nih. Kan ini bukan orang kaya ada lahir. Pas-pasan, kadang sepatu lubang, kadangnya ada jajan. Tapi bersyukur karena dari masa sulit itu membentuk karakter kita yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Tanya bapak ibu gembala kok mau mareni mau nyanda rumah toh adem aja saya mah be aja, biasa aja. Anak muda begitu juga. Kalaupun ada, puji Tuhan, silakan dibeli. Kalau tidak ada, tolong jangan memaksa. Karena orang tua itu, puji Tuhan, oh haleluya, orang itu bertahan karena Tuhan. Pokoknya anak-anak mutekan, beli barang yang sebenarnya tidak perlu, jangan. Kalaupun mau berdoa, nanti Tuhan berkati, belajar yang baik, ada ijazah, dapat pekerjaan yang mapan, punya gaji, monggo dibeli sendiri. Pasti Tuhan akan berkati. Amin. Lanjut, saya percepat. Saksi dosa. So, di mana pemuda remaja? Saksi dosa. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Seluruh pemuda remaja baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Ya, buanglah dusta seorang kepada yang lain, apalagi dusta kepada orang tua yang memberikan kita. Kalau memang bekerja kelompok, silakan kerja kelompok dengan baik. Kalau saya dulu termasuk kategori orang yang tidak suka kerja kelompok. Kumpul jadi soal, kita bikin sendiri. Karena kita rasa kerja kelompok yang tidak efektif, menurut saya. Karena saya orangnya kategori single fighter, suka kerjanya sendiri. Kalau kerja yang banyak orang agak terganggu. Jadi lebih suka kumpul jadi soal, kita bikin, nanti kita tulis menjadi nama. Seperti itu. Jadi enak sekali itu punya teman yang model single fighter, tidak usah kerja. Ya. Jadi kalau memang ada kerja kelompok, silakan lakukan dengan baik. Amin. Kalau ada kegiatan ekstrakurikuler, PMR, pramuka, apa lagi, segala macamnya itu, seni, chord, drama, teater dan lain-lain, silakan dilakukan dengan baik. Lapor dengan baik. Karena saya sudah alami. Dulu ada handphone, saya turun jam 6 pagi dari rumah, pulang jam 11 malam. Kampak, ada handphone. Jadi saya beritahu titik-titik saya,
jam 6 sampai jam 2 saya di sekolah belajar. Dari jam 2 sampai jam 5 saya di lapangan untuk kegiatan drum band ekstrakurikuler. Jam begitu kita semua kapinang unian mak, orang semua jemput, orang mau KKR di GPD ini, DP letak di pinggir unian ini, nanti pulang orang antar jam sudah salah. Ada handphone. Jadi orang tua sudah tahu rutenya seperti itu. Firman Tuhan berkata, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau keji, maka sia-sia telah melayani. Kalau ada kekejian dalam hati, amin. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi itu bisa menghalangi karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka biarlah kita ini hidup dengan baik, berkata dengan benar, supaya diperkenan oleh Tuhan. Yang terakhir, saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara antar keluarga. Mari kita baca bersama Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus pasal 3 kita baca ayat 13, 14 sampai 16, 3 ayat 14, 15, 16. 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang pertama, dusta yang menyemburkan kebohongan. Yang terakhir ini, dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara, menghasut, memfitnah dengan tujuan supaya tidak akur. Kita cerita lain, B bilang kata seperti ini. Kita ke B, A bilang kata mana seperti ini. Mereka bertengkar, orang ketawa, keji. Tuhan tidak mau hal seperti itu terjadi dalam gerejanya. Amin. Firman Tuhan bilang, engkaulah garam dan terang dunia. Engkaulah pembawa damai. Usahakanlah perdamaian dimanapun engkau berada. Kalau semula ini semua konflik datang dengan air. Air dalam tanda kutip, kata-kata yang bijak, kata-kata yang menenangkan, supaya masalah itu diminimalisir dan dihilangkan. Boleh demikian Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi di atas kesimpulan ini, hal yang kecil dapat membuat kita terhalang doanya. Dosa yang kecil dapat membuat kehidupan rohani kita terhambat. Karena itu mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau hati kita tulus, kalau hati kita jujur di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Buah yang baik akan kita nampakkan kepada orang. Peristiwa, kesimpulan dari semua ini tentang otoritas yang sudah kita baca. Ya, saling menghargai. Kalau bukan orang pekerja, jangan ambil. Mau kasihnya boleh, tapi bukan pengambil keputusan. Bisa dipahami? Pengurus kaum Faber, khotbah siapa, wewenangnya ada di ketua kaum Faber, bukan di saya. Saya bisa mengusulkan, tetapi tidak bisa memutuskan. Bisa dipahami? Ya. Karena ini fatal, saudara. Kalau orang melanggar otoritas, ini akan terjadi pelanggaran terhadap menghargai dan menghormati orang lain. Makanya banyak kan orang yang keluar dari gereja, seperti dari sini dan lain sebagainya. Karena apa? Menyerang otoritas. Oh, seperti ini kuat, seperti ini kuat, seperti ini. Ya sudah, dikau jangan menjadi otoritas. Supaya dikau yang atur sendiri. Kenyataan berbicara demikian. Karena itu, mari kita jaga diri kita. Oh, kalau so pandai puji Tuhan, kalau so jago bicara puji Tuhan, kalau sarjana teologi puji Tuhan, tapi hati-hati jangan menyerang orang lain. Amin. Kalau so jago bahwa puji Tuhan, tapi hati-hati jangan sampai kita tidak menghargai orang lain, karena itu kekejian di mata Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara.
Kami sudah dengar